Ya. Assalamualaikum. Iya, masuk. Ini ya. Jadi aku tadi buat video. Ya, coba duduk dulu. Sini aja. Ini ayah lagi ngerjain tugas dulu bentar ya. Ya coba mana? Jadi ini ya, kan aku tadi buat video. Jadi untuk tugas mata kuliah arkeologi, tugas akhir. Jadi ayah tengok dulu. Sudah bagus atau tidak ini ya? Coba ayah nilai dulu. Bentar ya, tengok dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah, Stambu 2020. Nah, jadi di video ini saya bakalan menjelaskan awal mula terbentuknya bunker Jepang yang ada di Jalan Sekambing, Medan. Nah, jadi saya beberapa hari yang lalu sudah melakukan penelitian ke tempat tersebut dan melakukan wawancara dengan pemilik bunker tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita melihat terlebih dahulu video saya wawancarai dengan pemilik bunker Jepang tersebut. Oke, langsung saja kita ke videonya. Kalau berdiri bangunan ini sebelum saya lahir sudah berdiri. Itu kisaran tahunnya Pak? Kalau tahunnya jajahan pertama Belanda ya, habis Belanda baru Jepang ya. Tahun berapa itu? Kalau Jepang 1942. Itulah 1942. Belanda dan Jepang lah, dari Belanda dan Jepang itu lah. Dari Belanda dulu baru Jepang ya. Kalau menurut cerita dari dulu kakek, ini di sini apakah pemancar ataukah tempat persembunyian? Kita nggak tahu. Yang jelas di sini peninggalan daripada Belanda dan Jepang. Dan fungsinya menurut cerita dulu masih banyak. Dulu sini banyak kuningan dulu, kabel-kabel, mungkin pemancar mungkin. Kalau cerita hak milik, dari dulu udah memang hak milik dari kakek kita. Nah, dari Jepang ke kakek itu kita nggak tahu kayak mana. Yang jelas ini tanah peninggalan daripada kakek kita, dan surat tanahnya ada, dan sampai sekarang kita bayar PBB-nya. Kalau sejak kapan? Sejak dari orang tua saya, 2 generasi. Dulu om lah ya, uak saya, orang tua saya, sampai sekarang saya lah gitu, turun temurun. Kalau di dalam udah. Kalau di luar belum ada. Di luar masih seperti ini lagi. Yang lebih enak dari nengoknya dari sebelah belakang. Lebih enak nih, lebih lihat. Dulu hubungan di sini ada sama Pancabudi, Universitas Pancabudi. Namun sekarang Pancabudi udah nggak ada lagi. Karena di Pancabudi itu bangunannya nggak seperti ini. Di Pancabudi itu bangunannya hanya batu bata, tahu kan? Seperti yang sekarang ini ada di Kesawan. Iya, Kesawan. Macam kantor pos kan, itu kan bangunan Belanda juga ya. Bangunan London Sumatera. Seperti itu dulu bangunannya, makanya bisa dihancurin. Bisnisnya banyak sekali di sini karena ada yang kemasukan, kadang ada yang kalau kita ini ya, yang mau buat macam itu kan, kita mau gini kan, anggar jago atau apa, badannya merah-merah, ya seperti macam belaga gitu. Ya, kalau saya ya udah sering, kalau malam Jumat terkadang nanti kayaknya macamnya kita tuh dipeluk sama istri kan, makanya kayak saya tidur gini kan, macamnya istri saya yang peluk itu, karena nggak ada gitu kan. Nanti malam-malam Jumat nanti di belakang tuh terkadang dia, oh, udah masuk gitu aja saya. Oke, setelah kita melihat wawancara saya dengan pemilik bunker tersebut, di sini saya bakalan sedikit menjelaskan tentang
sejarah awal mula terbentuknya bunker Jepang tersebut. Nah, kita tahu bahwasannya tentara Jepang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942 dan kota Medan sendiri tentara Jepang masuk pada tahun yang sama. Nah, menurut Bapak dosen kami yaitu Bapak Izwan Hajari, bahwasanya bunker Jepang ini bukanlah bunker peninggalan dari tentara Belanda yang dikatakan Bapak Denny tadi, melainkan peninggalan dari tentara Jepang itu sendiri. Diperkirakan bunker ini dibangun saat awal Jepang masuk ke wilayah Medan, yaitu pada tahun 1942 yang masuk melalui Tanjung Tiram. Nah, pasukan tentara Jepang langsung membangun fasilitas yang mendukung pendudukannya di Medan, termasuk membangun bunker Jepang ini. Untuk fungsi bunker Jepang ini ialah untuk menyimpan amunisi makanan dan juga persenjataan apabila pasukan tentara Jepang diserang. Karena pada saat itu tentara Jepang baru saja membom pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, menurut Bapak Denny selaku pemilik bunker ini, di dalam bunker ini ada semacam jalan bawah tanah yang tembus ke gedung Pancabudi. Kata Pak Denny bahwasannya gedung Pancabudi ini ada sangkut pautnya dengan bunker Jepang ini, yang mana gedung Pancabudi dijadikan tempat tahanan musuh dan bunker ini dijadikan sebagai tempat menyimpan amunisi makanan dan persenjataan. Nah, bercerita mengenai tentang arsitektur bangunan ini, ketika kita awal masuk dari pintu depan bunkernya, akan ada sebuah lorong kecil selebar 2 meter dengan panjang sekitar 4 meter. Lalu ada sebuah ruangan yang sudah dijadikan sebagai ruang tamu. Nah, melewati lubang pintu berikutnya, terdapat ruangan yang lebih besar, luasnya sekitar 4 kali 5 meter dengan atap yang melengkung. Nah, jadi bangunan ini 90% terbuat dari batu dan beberapa besi penyangga. Itu menyebabkan bunker ini susah untuk dihancurkan. Saking kuatnya bunker ini diledakkan dengan bom pun tidak bakalan hancur. Dan warga sekitar pernah mencoba menghancurkan bunker ini dengan alat berat untuk memperluas wilayah, namun hasilnya nihil. Bunker ini tetap saja tidak bisa dihancurkan. Menurut saya, dengan susahnya bunker Jepang ini dihancurkan adalah alasan Pak Denny tinggal di bunker tersebut. Nah, menurut paparan beliau, sudah ada 3 generasi yang sudah menempati bunker Jepang ini, yaitu dari kakek Bapak Denny sendiri. Meskipun sudah dikeramiki dan diisi perabotan di dalamnya, namun tetap saja bentuk asli bunker ini terlihat tidak seperti rumah pada umumnya. Nah, jika kalian ingin melihat bunker ini berlokasi di Jalan Seisi Kambing Medan, terletak di gang sempit di seberang pintu gerbang Universitas Pancabudi Medan. Nah, kalian masuk ke gang family, kemudian kalian menjumpai persimpangan, kalian belok ke kanan, lalu masuk ke sebuah gang setapak. Nah, sekitar 150 meter sampailah ke lokasi bunker ini. Jika tidak diperhatikan dengan seksama, bunker ini tidak begitu terlihat, dikarenakan posisinya diapit oleh rumah warga dan bagian depannya Pak Denny mendirikan sebuah warung kecil sehingga bunker ini hampir tidak terlihat. Baiklah, sekian pemaparan singkat saya mengenai sejarah awal mula terbentuknya bunker Jepang yang ada di Jalan Sekambi Medan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Di Medan ini ada juga bunker Jepang ya. Setahu saya bunker Jepang itu ada di Batubara atau di Bukit Tinggi ya. Ternyata ada juga di Medan ya. Berarti banyak juga ini peninggalan-peninggalan Belanda lagi di Medan ini ya. Oh iya ya, jadi banyak kali di Medan ini peninggalan Belanda maupun Jepang ya. Cobalah itu diteliti kan, itu kan sudah jurusan kamu kan, jadi cobalah itu teliti di Medan ini apa saja peninggalan. Tapi menurut ayah tidak hanya peninggalan Jepang atau masa kolonial. Iya. Jadi kamu harus teliti tentang peninggalan kesultanan juga, itu sosial kebudayaan juga, biar kamu itu jadi ya harap kamu bisa jadi sejarawan ya, saya harapkan supaya bisa. Iya. Ya udahlah ya, mau ke belakang dulu bentar mau makan. Akhirnya makan ya? Iya ya, tadi sudah makan barusan ya. Atau mau dibuatin kopi? Tapi buatin lah kopi. kopi. Ya udah, aku buatkan dulu ya. Bentar ya. Ya makan.